beriman dengan orang yang yakin. Ternyata derajat orang yang yakin itu lebih tinggi dibandingkan dengan orang yang beriman. Karena orang yang beriman kadang-kadang masih punya keraguan. Buktinya, belum semua orang yang beriman itu menjadi muslim yang benar, menjadi muslim yang kafah. Karena masih ada ajaran-ajaran Islam, sebagian dikerjakan, sebagian ditinggalkan. Nah, derajat yang pertama ditinjau dari segi keyakinan. Jika ada orang yang sudah percaya dengan Allah, tapi masih ada keraguan, ya, masih ada kegoncangan, dia tetap disebut orang yang beriman. Alhamdulillah. Tetapi ingat, hanya 3% saja, hanya 1/3 dari umat Islam yang masuk surga bi ghairi hisab. Thuluthun yadkhuluna al-jannata bi ghairi hisab. Ada 1/3 umat Nabi Muhammad yang masuk surga tanpa dihisab. Jadi bukan golongan yang pertama, bukan. Tapi kita optimis ketika ada informasi dari Nabi kita Muhammad bahwa ada 1/3 dari umatnya yang masuk surga tanpa dihisab. Thuluthun yadkhuluna al-jannata bighairi hisab. Kita minta sama Allah, Allahumma ij'alna minhum. Ya, sama-sama. Ya, Allahumma ij'alna minhum. Bisa. Nah, golongan yang pertama al-ula, ini semakin tinggi. Seseorang meskipun dia beriman ditinjau dari segi keyakinannya. Beda-beda kan? Beda. Sebab nanti sama-sama beriman, tapi ada yang disebut dengan ashabul yamin. Ada sama-sama beriman, tapi dia al-muqarrabun. Beda kan? Beda, sama-sama beriman, tapi beda. Al-ula, ini yang dari yang pertama dulu. Kita bersyukur, walaupun pertama alhamdulillah. Tapi kan karena kita belajar tasawuf, jadi jangan melihat orang yang ibadahnya di bawah kita kalau tasawuf, tapi melihat orang yang pangkatnya di atas. Jadi kita berharap. Jadi jangan ada ucapan kayak begini kalau udah belajar tasawuf. Saya Pak Ustaz, alhamdulillah, biar saya gini-gini, saya 5 kali sehari gak pernah tinggal. Itu memang udah wajib. Itu gak boleh jadi kebanggaan, itu wajib. Gak boleh jadi saya alhamdulillah 5 kali sehari gak pernah tinggal. Itu memang wajib. Yang dimaksud itu mana amal unggulan kita yang kita jadikan wirid. Itu maksudnya, kan lagi belajar tasawuf. Nah, kelompok yang pertama wahiyya darajatu ashabil yamin. Kelompok yang pertama nih masih beruntung ya, orang yang beriman yang termasuk ashabul yamin, ashabil yamin, kelompok kanan, golongan kanan. Ya. Ada firman Allah itu bahwa nanti kita dibagi menjadi 3 golongan. Wa kuntum azwajan thalatha. Ashabul yamin ma ashabul yamin. Kelompok yang pertama ashabul. Kenapa disebut ashabul yamin? Ini masih lumayan nih, alhamdulillah. Tapi nanti ada yang lebih tinggi dari ashabul yamin. Siapa ashabul yamin? Ashabul yamin itu yang diceritakan sama Allah. Nanti pada hari kiamat kita dikumpulkan, kemudian diberikan buku catatan amal kita. Ada yang terima dengan tangan kanannya. Ini kelompok yang bahagia. Standar orang yang beriman dikasih catatan amalnya, diterima dengan tangan kanan. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Nanti pada hari kiamat tuh kita akan ketemu dengan Allah.
Setelah kita kerja keras di dunia, famulaki, kamu akan bertemu dengan Allah. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُورًا. Nanti ketika kita itu dikumpulkan setelah hari kiamat, langit terbelah, kemudian ada orang-orang yang diberikan buku catatan amal, dia terima dengan tangan kanan. Fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Itulah orang-orang yang nanti dihisab dengan hisab yang mudah. Kan ini minta kita, ya Allah, mudahkan ketika aku dihisab. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Dan dia nanti orang-orang yang ashabul yamin itu, yang terima buku catatan amalnya dengan tangan kanan, akan kembali kepada kelompoknya dalam keadaan berbahagia. Jadi nanti ketemu yang beriman, wajahnya putih bersih. Ashabul yamin yang pertama. Tapi ini ada yang di atasnya lagi. Ya, tapi udah masuk kelompok ini aja, alhamdulillah. Sebaliknya kan ada yang diberikan buku catatan amalnya, ternyata dia terimanya dengan tangan kiri atau dari belakang. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrihi fasawfa yad'u thubura wa yasla sa'ira. Ketika dipanggil, ini buku catatan amal kamu. Dulu kamu hidup di dunia 70 tahun. Nih, pokok kasih buku catatan amal dia. Fasawfa yad'u thubura. Maka dia teriak, celaka aku. Dia bukunya. Wa yasla sa'ira. Kemudian orang itu masuk neraka sa'ira yang menyala-nyala. Neraka sa'ira. Nah, kelompok yang pertama di sini kelompok ashabul yamin, punya iman, tidak murtad, gitu ya, menjaga keimanannya. Ya. Setelah dihisab, hisabnya dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kemudian dia masuk ashabul yamin. Siapa nih kelompok yang pertama ini? Orang yang tetap beriman. At-tasdiqul jazim, yang membenarkan sesuatu yang pasti. Dia sudah membenarkan, tetapi sayangnya ma'a imkani tasyakkuki wa tazazzul, tapi masih memungkinkan memiliki keraguan dan di dalam hatinya masih ada kegoncangan. Kegoncangan apa? Lau ja'a ma yaqtadihi, ketika datang kepadanya tuntutan atau perintah, dia masih belum 100% menjalankan perintah Allah. Ada tak ya kayak gitu? Ini saya kasih tahu lagi misalnya. Nanti kalau kita meninggal masuk kubur. Ketika masuk kubur, innal mauta haqqun wa innal qabra haqqun wa inna azabahu haqqun wa inna na'imahu haqqun wa inna su'al munkar wa nakir fihi. Pertanyaan apa? Tapi kan masih ada orang yang ragu sedikit-sedikit. Wa anna su'al munkar wa nakir fihi haqqun wa innal ba'tha haqqun wa anna syafa'ata haqqun wa anna liqa'a Allahi li ahlihi haqqun. Bahwasanya nanti perjumpaan seseorang itu dengan Allah itu pasti. Dipanggil, dikasih buku catatan amal, ada yang terima dengan tangan kanan. Nah, yang terima dengan tangan kanan ini namanya ashabul yamin. Ashabul yamin. Tapi ashabul yamin ini di sini dikatakan masih kalah dengan kelompok yang kedua. Tapi kita masuk kelompok yang ini aja sudah alhamdulillah. Tetapi harus punya keinginan masuk kelompok yang kedua. Kenapa? Karena Allah informasikan kita bisa.
kita. Jadi ada keinginan. Ini yang disebut dengan hadis yang kemarin kita pelajari. Ya. Jangan melihat orang yang ibadahnya di bawah kita. Kalau ibadah itu jangan pernah merasa puas. Nah, wa yu'abbaru anha bil iman. Kelompok yang pertama ini disamakan dari segi derajat itu baru pangkat iman. Apa? Alhamdulillah. Ya udah sampai matinya beriman. Pokoknya yang penting matinya beriman. Yang penting matinya. Kalau sudah matinya beriman, ghairu annahu yashhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar. Sebab orang yang bersyahadat walaupun dosanya banyak pasti masuk. Itu aja. Tapi ini kelompok yang pertama, namanya ashabul yamin. Disebut hanya sekedar beriman, tapi masih punya keraguan, masih punya kejanggalan, masih punya kegoncangan. Apa iya Allah pasti bantu kita? Apa iya Allah pasti ngasih makan kita? Jadi masih ada sedikit ragu-ragu. Kan ada orang-orang gitu kan? Nah, berbeda nih dengan kelompok yang kedua. Jadi kelompok yang pertama ini orang yang baru belum yakin, ada yakin tapi sedikit. Padahal nggak boleh ada sedikit pun keraguan. Ada nggak? Boleh nggak ada keraguan? Nggak boleh. Jika Al-Quran itu ayatnya berjumlah, jika Al-Quran itu ayatnya berjumlah, meskipun di perselisihan, karena berbeda-beda pendapat ulama tentang jumlah ayat. Misalnya, ada ulama yang berpendapat, ingat ini bukan mutlak. Al-Quran itu jumlah surahnya 114 surah, jumlah juznya 30 juz. Ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa jumlah ayatnya 6.666 ayat. Meskipun ini berbeda pendapat. Apakah dari semua ayat-ayat Quran itu seseorang itu sudah semuanya meyakini? Nah, tingkat keyakinan orang itu di situ beda-beda. Di situ beda-beda, ya kan? Ya kan? Ini yang dikatakan oleh Allah, kalau udah masuk Islam jangan setengah-setengah, tapi masuk Islam secara kafah. Jadi jangan cuma milih ayat-ayat yang enak. Begitu ayat-ayat yang agak berat ditinggalkan. Ada nggak yang kayak gitu? Ada, di zaman Nabi aja ada kayak gitu. Dan itu nggak boleh. Jika orang itu masih punya keraguan, berarti tingkatannya masih tingkat bil iman. Makanya disebutkan dalam Al-Baqarah apa? Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kitab ini meskipun menggunakan zalik itu isyarah lil ba'id, isim isyarah lil ba'id untuk jauh. Tetapi semua ulama sepakat bahwa zalika di sini maknanya adalah, ya, tafsirnya adalah haza lit ta'zim. Zalikal kitab tidak bisa diartikan itu, tapi diartikan haza. Jangan salah tuh. Nanti kalau ada orang belajar bahasa Arab, kata tunjuk untuk dekat haza, muzakkar. Untuk muannas hazihi. Untuk jauh zalika, perempuannya tilka. Berarti kalau zalika artinya apa? Itu. Begitu di Quran, coba lihat hampir semua Quran yang terjemahan begitu mengartikan zalikal kitab. Coba tidak ada ulama kita yang mengartikan zalikal kitab itu, tapi lihat semuanya kitab ini. Nanti akhirnya orang yang nggak ngaji nyalahkan Ustaz nggak belajar bahasa Arab. Haza artinya ini, hazihi artinya ini, zalika artinya itu, tilka artinya itu. Coba buka terjemahan. Begitu zalikal kitab artinya apa? Kitab ini. Ustaznya disalahkan. Padahal yang menyalahkan belum belajar ilmu yang lanjutannya. Iya. Sama juga. Biasanya orang menunjuk itu dengan jari apa? Orang menunjuk biasa dengan jari apa? Tunjuk. Tapi enggak semuanya benar. Ketika ada orang yang kita hormati di samping kita, akhirnya kita bilang, masa kita bilang, mana penceramah ini? Ini kurang ajar. Ini mau balikin.
Malah belum sama udah makan banyak begini. Itu kan nggak boleh. Kan gitu. Jadi begitu juga Al-Quran, kitab ini menggunakan zalika, tapi artinya ini lintasi seperti itu. Ya. Baik. Ya. Mudah-mudahan juga kita masuk kelompok yang pertama, amin. Hidup beriman, walaupun ada keraguan-keraguan sedikit, tapi mati tetap beriman. Sebab kalau matinya beriman, tetap dapatnya surga. Ya. Ada lagi, wa thulutsu ya'tuna bi dzunubihim wa khotoyahum fayaghfir lahum. Ya. Sebab ada orang yang nanti datang membawa dosanya banyak, kesalahannya banyak, tetapi tetap beriman, fayaghfir lahum. Tapi orang tersebut diampuni dosanya sama Allah, tetap dapat surga juga. Tapi kita kan kepinginnya thulutsu yadkhuluna al-jannata bighairi hisab, dan informasinya bisa. Siapa itu? Ternyata golongan yang kedua ini, ad-darajatul tsaniyah. Seorang yang beriman apabila ditinjau dari segi keyakinannya, dia masuk kelompok yang kedua. Siapa? Wa hiya darajatul muqarrabin. Was-sabiquna as-sabiqun. Wa kuntum azwajan thalatha fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah. Allahu akbar. Ini informasi dari Allah, kita bisa. Was-sabiquna as-sabiqun ulaika al-muqarrabun fi jannatin na'im. Allah bilang apa? Thullatun minal awwalin wa qalilun. Allahumma ja'alna minhum ya Allah. Allahumma ja'alna minhum. Ja'alna minhum. Mudah-mudahan Allah kuatkan iman Islam kita. Ini derajat yang kedua ini ada, dan kita harus kejar. Siapa itu? Wahia darajatul muqarrabin. Ini yang saya bacakan ayatnya tadi. Wasabiqunas ulaikal muqarrabun. Mereka adalah orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Fi jannatin. Allah kasih tahu informasinya. Thullatun, maknanya sunnatun itu ta'ifatun kabiratun, sebagian golongan as-sabiqun itu orang terdahulu. Tapi Allah kasih tahu wa qalilun minal akhirin. Ada juga orang-orang dari kita kan? Banyak bisa nggak? Bisa. Kelompok kita ini bisa. Bayangkan Allah kasih, Allah bukan hanya orang yang berjumpa dengan Rasulullah, bukan hanya orang yang pernah mengucapkan amin di belakang Rasulullah, bukan hanya orang yang ketika Rasulullah bacakan ayat-ayat jadian sami'na wa ata'na, bukan hanya ketika Rasulullah buka taklim setelah maghrib kayak kita gini, kemudian dia duduk bersimpuh di hadapan Rasul sambil memandang wajah Rasulullah. As-sabiqun itu sullatun minal awwalin wa qalilun. Betul, sebagian besar orang-orang terdahulu yang pernah berkumpul di majlis Rasulullah, tapi sebagian besar lagi adalah orang-orang yang tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah. Ya. Tetapi hatinya tersambung dan terkoneksi kepada Rasulullah, cintanya itu nyambung kepada Rasulullah. Ini yang Rasul katakan,
Tuba liman ro'ani wa amanani. Cuaskan, beruntung orang yang lihat aku, kemudian dia beriman kepadaku. Summa tuba, summa tuba, summa tuba. Kemudian beruntung orang yang tidak pernah melihat aku, tapi dia percaya dan beriman kepadaku. Ini yang sudah yakin. Ini golongan yang kedua, yakin, al-muqarrabin. Jadi harus ada punya keimanan. Siapa al-muqarrabin itu? Cirinya bagaimana? Al-muqarrabin itu yang fi jannatin naim, berada di surga. Sunnatu minal awwalin wa qalilun minal akhirin. Ada sururi mawduna muttaqina 'alaiha mutaqabilin yatufu 'alaihim wildanun khalladun yaqwabin wa abarika wa ka'sin min ma'in. Nanti ada urusannya, jazaa'an bima kanu ya'malun. La yasma'u fiha lagwa wa la ta'thima illa qilan, sampai di situ, illa qilan salaman salama. Jadi al-muqarrabin itu dia nggak pernah mendengarkan sesuatu yang sia-sia. Jadi kalau dia bicaranya itu nggak ada yang udah sia-sia, nggak ada